Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada pada tahap tutorial penggunaan MATCAD ya. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil menginstal MATCAD, maka akan keluar tampilan seperti berikut ini ya. Jadi MATCAD ini sangat membantu proses komputasi terutama yang melibatkan formula matematis yang cukup kompleks ya, termasuk dalam mengoptimasi kebijakan pemeliharaan di mana kita menghadapi beberapa formula integral dan lain sebagainya macamnya. Jadi workspace-nya itu ada di area yang putih ini ya teman-teman. Jadi pada area ini teman-teman bisa menuliskan formula-formula matematis yang cukup kompleks dan juga nantinya akan keluar output yang teman-teman harus interpretasikan nantinya itu. Jadi MATCAD ini hanya membantu proses komputasinya aja, sedangkan untuk interpretasinya tetap teman-teman harus interpretasikan sendiri seperti itu. Jadi storytelling with data tetap harus teman-teman yang melakukan. Oke, pada contoh tutorial MATCAD kali ini saya akan mengambil materi untuk kebijakan pemeliharaan policy 1 ya untuk non-repairable system yang sudah teman-teman pelajari pada video sebelumnya. Jadi pada MATCAD ini teman-teman kalau misalkan belum muncul tampilan workspace-nya, tinggal klik aja new ya nanti seperti itu dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tanda plus ini adalah poin di mana ketika teman-teman mengetik sesuatu akan muncul di sini. Seperti itu. Dan ini adalah model matematis yang nantinya teman-teman harus tuliskan di sini ya. Misalkan di sini saya akan tuliskan kebijakan pemeliharaan non non-repairable system. Atau policy 1 ya, karena kita baru belajar kebijakan pemeliharaan yang paling dasar. Apabila teman-teman mengetikkan kata lalu diketik spasi, otomatis bentuknya akan menjadi teks seperti ini. Baik, jadi pada kebijakan pemeliharaan non-repairable system atau policy 1, di mana kebijakan pemeliharaan yang paling sederhana untuk non-repairable system, di mana setiap kali produk rusak, itu akan dilakukan replacement sesegera mungkin. Jadi produknya itu ditungguin sampai rusak dulu, baru diganti oleh produk yang baru atau item yang baru. Sebagaimana kita tahu, ada beberapa input nilai yang perlu dimasukin ya ke proses formulanya. Seperti itu, yaitu alfa, beta, dan juga biaya replacementnya. Sehingga kita di sini tulis aja diketahui, diketahui. Nah, seperti itu. Di sini teman-teman pasti ingin memasukkan alpha dan beta dan bingung cara masukinnya gimana. Teman-teman klik yang ini ya, Greek Symbol Toolbar. Dimana di sini teman-teman tinggal klik aja alpha, lalu tinggal ketik sama dengan nilai yang ada yang didapatkan di Minitab ya, seperti itu. Nanti teman-teman silahkan cek kembali pada video dan juga materi yang sudah saya upload di Google Classroom. Selanjutnya, teman-teman klik di bawahnya untuk memasukkan nilai beta. Beta 2,36 sesuai dengan yang teman-teman yang ada di materi ya, seperti itu. Sedangkan untuk biaya replacementnya atau CR1 ini teman-teman silahkan tulis seperti ini atau mau seperti ini juga boleh, silahkan. Tapi saya prefer pakai underscore atau garis bawah. CR1 sama dengan $1.000. Seperti itu. Lalu di sini supaya terstruktur saya tulis jawab. Seperti itu. Lalu input pertama sesuai yang di materi itu kita harus mencari MTTF-nya dulu ya, mean time to failure-nya dulu, dan juga ekspektasi jumlah kerusakan. Karena yang digunakan dalam optimasi kebijakan pemeliharaan itu adalah laju biayanya per satuan waktu. Seperti itu. Jadi di MATCAD itu harus terstruktur penulisannya. Perhitungannya pun itu harus hati-hati dimulai dari mananya.
Kalau saya itu mulai dari F kecil T ya, di mana F kecil T di sini teman-teman harus menggunakan dalam mendefinisikan sebuah formula tidak bisa pakai sama dengan seperti nilai yang di atas. Tetapi harus menggunakan shift atau titik 2 ya, seperti itu. Titik 2, maka keluarnya akan seperti ini, di mana meskipun bentuknya sama, tapi fungsinya akan berbeda. Ini menggunakan titik 2. Kita tinggal tuliskan aja persamaan sesuai yang teman-teman udah pernah masukin ya. Yaitu persamaannya adalah beta per alfa. Nah, di sini agak tricky lagi. Beta, di sini teman-teman tinggal tulisin aja garis miring per alfa, maka akan otomatis ketika kita tulisin garis miring akan keluar yang seperti ini, seperti itu. Akan keluar beta per alfanya gitu ya, fungsi pembagiannya. Lalu bintang dikali dalam kurung T per alfa kurung tutup lalu pangkat. Nah, pangkat ini teman-teman tinggal menggunakan simbol shift nomor 6 ya. Nanti akan ada penjelasannya, deskripsinya. Yaitu pangkat beta dikurangin 1. Selanjutnya dikali nilai eksponensial. Di sini tinggal tulisin aja huruf E. Lalu pangkat minus dalam kurung T per alfa. Lalu pangkat beta. Ini adalah rumus PDF Weibull. Seperti itu, sesuai dengan yang udah dipelajari oleh teman-teman. Selanjutnya, kita harus cari ekspektasi jumlah kerusakannya, di mana ekspektasi jumlah kerusakan itu menggunakan lambda besar. Lambda besar fungsi T titik 2 dalam kurung T dibagi alfa kurung tutup pangkat beta. Seperti itu. Ini adalah ekspektasi jumlah kerusakan. Seperti itu. Selanjutnya, teman-teman harus menghitung ekspektasi total biaya pemeliharaan, di mana ekspektasi total biaya pemeliharaan itu adalah CR fungsi T titik 2 C underscore R1 dikali bintang ya, jangan lupa kali simbolnya bintang, dikali lambda fungsi T, dimana ini adalah ekspektasi jumlah biaya pemeliharaan. Dalam konteks non-repairable system, ini adalah replacement. Seperti itu. Selanjutnya, baru kita mencari MTTF-nya, di mana MTTF itu adalah mu ya, mu fungsi T. Titik 2. Nah, di sini untuk memasukkan fungsi integral, maka tinggal klik menu yang ini ya, definite integral, di mana batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah T. Sedangkan persamaannya kita ganti ininya menjadi X dikali F fungsi X dx. Seperti itu. Ini adalah MTTF sesuai dengan yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Baru setelah dihasilkan persamaan-persamaan di atas, maka selanjutnya kita mencari laju biaya pemeliharaannya. CRM fungsi T titik 2, di mana persamaannya adalah ekspektasi total biaya pemeliharaan dibagi
mu fungsi T. Seperti ini. Jadi ini adalah laju biaya pemeliharaan per satuan waktu, di mana persamaan ini yang akan dioptimasi untuk menghasilkan jadwal pemeliharaan khususnya untuk polisi 1 yang optimal, yang tentunya meminimasi cost. Sampai sini sudah selesai? Tentu saja belum. Kita harus memprosesnya. Gimana caranya? Kita akan coba dengan menggunakan pendekatan uniform searching disebutnya itu. Dalam mengoptimasi, kita harus memberikan nilai patokan T. Di sini teman-teman bebas memberikan nilainya berapapun itu. Saya misalkan memberikan nilai patokan 10. Ini dalam optimasi diperlukan supaya dia ada patokan atau nilai prediksi ini tuh, prediksi dari kitanya, itu bebas gimana teman-teman. Misalkan kita ingin mengetahui nilai T yang optimal atau T bintangnya ya, yang saya tuliskan di video sebelumnya. Di sini saya tuliskan T optimal titik 2. Kita masukkan sintaks ini, minimize CRM terhadap T. Jadi ini adalah fungsi atau commonnya ya, sintaksnya untuk meminimasi laju biaya pemeliharaan. Jadi dia secara otomatis akan mencari nilai T yang meminimasi nilai laju biaya pemeliharaan. Seperti itu. Selanjutnya ini sudah dihasilkan, maka tinggal T optimal. Di sini jangan ketik titik 2, tetapi ketik sama dengan. Maka dia secara otomatis akan mengeluarkan hasilnya 191,118. Ingat, dalam satuan atau standar internasional, koma itu ditulis dengan tanda titik ya. Jangan tanda koma seperti yang biasanya seperti itu. Jadi ini adalah hasilnya. T atau waktu pemeliharaan atau replacement optimal. Itu adalah hasilnya. T optimal. Lalu kita ingin tahu nih, T optimalnya itu pada saat T optimal berapa sih laju biaya pemeliharaannya? Seperti itu. Yang otomatis dia udah paling minimum udah pasti. Maka tinggal kita masukin CRM ini tetapi terhadap fungsi T optimal, sehingga yang dimasukin adalah nilai T optimalnya. Kita tulis lagi sama dengan, jangan titik 2, maka keluar 11,649 atau 11,65. Ini adalah laju biaya minimum yang menjadi dasar pengambilan keputusannya. Seperti itu. Lalu misalkan kita juga ingin tahu nih, pas T-nya segini, berapa sih ekspektasi jumlah biaya pemeliharaannya? Seperti itu. Ingat, ini beda ya, ini jumlah, ini laju. Seperti itu. Laju itu bicara biaya per satuan waktunya, per siklus hidup produknya. Dan ini yang dijadikan pengambilan keputusan. Tetapi seringkali perusahaan juga ingin tahu nih, ketika T-nya optimal, ekspektasi jumlah biaya pemeliharaannya itu berapa? Itu pun gampang, kita tinggal masukin CR T optimal. Maka ketik sama dengan akan keluar $803.61. Dan ini adalah hasil yang diinginkan, dan parameter keputusan utamanya adalah waktu pemeliharaan yang optimal ini, T optimal. Sehingga dari yang slide sebelumnya atau di video sebelumnya, saya udah mention juga bahwa T optimalnya 191,12 ya. Itu adalah waktu yang paling optimal untuk melakukan replacement. Kenapa? Karena laju biayanya paling minimum, paling safe buat perusahaan. Satu lagi adalah representasi grafisnya seperti apa. Untuk menampilkan grafik optimisasinya, kita tinggal masukin XY plot seperti ini. Klik yang ini ya, seperti itu. Maka akan keluar grafik seperti ini. Grafiknya belum jadi, sehingga kita perlu isi. Sumbu X-nya tentu saja T. Dengan nilai misalkan 0 sampai 1000 misalkan seperti itu terserah kalian. Sedangkan sumbu Y-nya adalah CRM-nya atau laju biaya
pemeliharaannya pada fungsi T, di mana dia nilainya 0 sampai 1000 juga, misalkan seperti itu ya. 0 sampai 1000. Oke, di sini nggak muncul ya hasilnya. Kita akan coba untuk range yang lebih kecil. Misalkan ininya jangan sampai 1000, sampai 500. Dan ininya sampai 500 juga kita akan coba. Oke, masih belum muncul. Problemnya adalah karena tadi saya sudah jelaskan bahwa dia harus runut ya urutannya, maka kita akan coba taruh di sini. Nah, jadi kadang seperti itu. Jadi perlu sejajar dengan hasil yang ada di sini, baru dia akan keluar. Maka ini adalah grafik optimasinya, di mana titik terendahnya ada di sekitar sini, yaitu dinilai 191,118. Ada di sekitar sini ya, di antara 100 dan 200. Di mana grafik ini bersifat konveks, yaitu kita harus mencari lembahnya, yaitu nilai minimumnya. Dan seperti itu. Jadi sampai di situ saja untuk tutorial MATCAD-nya. Silahkan teman-teman ulik sendiri ya. Karena ini relatif mudah, tidak terlalu banyak coding-codingnya. Paling hanya di minimize-nya dan juga kemampuan teman-teman untuk menuliskan formula matematis ini. Silahkan teman-teman dikerjakan latihannya supaya makin lancar dan terampil dalam mengoperasikan MATCAD ya, seperti itu. Karena kedepannya kita akan terus-terusan menggunakan MATCAD untuk mengoptimasi dan juga membuat decision making terkait kebijakan pemeliharaan. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.